Melalui kisah ini, kita akan diajarkan tentang betapa pentingnya kecerdasan dalam menyikapi setiap permasalahan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ketika menghadapi dua orang perempuan yang sedang bertikai karena memperebutkan seorang bayi. Namun dengan kecerdasannya, Nabi Sulaiman pun akhirnya bisa dengan mudah menemukan solusinya, yaitu dengan membelah bayi tersebut menjadi dua. Dan dengan solusi itulah mereka pun akhirnya berhenti bertikai dan masalah pun terpecahkan. Namun bagaimanakah dengan nasib si bayi? Dan apakah hal itu bisa dibenarkan? Kita langsung saja simak bersama seperti apa kisahnya. Kisah pun dimulai dengan memperlihatkan seorang ibu muda yang sedang berjalan sambil menggendong bayinya dengan dipakaikan selimut berwarna hijau. Dia bermaksud pergi ke sungai untuk mengambil air. Namun sebelum ke sungai, dia mampir terlebih dahulu ke rumah tetangganya yang tinggal di area kebun gandum. Sesampainya di sana, ia pun mengetuk pintu hingga si tetangga pun keluar sambil menggendong bayinya yang saat itu dipakaikan selimut berwarna biru. Dan ternyata usia bayi mereka tidaklah berbeda jauh. Karena si ibu muda ini hendak pergi ke sungai untuk mengambil air, maka ia bermaksud menitipkan bayinya sebentar kepada tetangganya itu. Si tetangga pun tidak merasa keberatan, karena kebetulan hari itu dia tidak akan pergi kemana-mana. Akhirnya si tetangga pun meletakkan bayinya dan bayi si ibu muda di atas sebuah dipan yang ada di depan rumahnya. Setelah itu si ibu muda pun pamit dan pergi menuju sungai. Sedangkan si tetangga terlihat duduk di atas dipan untuk menjaga kedua bayi tersebut. Sambil merajut sebuah kain, sesekali matanya melirik ke arah bayi yang terlihat sedang tertidur pulas. Namun saat dia sedang asik merajut, tiba-tiba dia dikejutkan oleh seekor tikus yang melompat ke atas kakinya lalu masuk ke gudang penyimpanan gandum. Khawatir jika tikus itu akan memakan persediaan gandum miliknya, ia pun segera mengambil sapu untuk mengusir si tikus. Namun dia tidak sadar jika kain rajutannya itu dia simpan menutupi bayi yang dititipkan si ibu muda. Saat ia sedang sibuk mengejar tikus yang ada di dalam gudangnya, tanpa diduga ternyata ada seekor serigala kelaparan yang mengendap-endap mendekati dipan tempat kedua bayi disimpan. Seketika itu, suara tangisan bayi pun terdengar keras ke dalam gudang. Si tetangga yang sekilas sempat melihat keberadaan serigala pun langsung panik dan berlari menuju dipan. Namun dia sangat terkejut karena bayinya sudah tidak ada dan hanya menyisakan selimut biru yang terkoyak dengan dipenuhi bercak darah. Dia pun hanya bisa menangis menerima kenyataan jika bayinya telah tewas dimakan serigala. Ternyata kain yang tanpa sengaja menutupi bayi si ibu muda telah menyelamatkannya dari penglihatan serigala. Kabar tentang peristiwa seorang bayi yang dimakan serigala pun telah menyebar dengan cepat sehingga warga sekitar pun berdatangan untuk melihatnya. Di saat yang sama, si ibu muda pun telah kembali dari sungai. Lalu betapa terkejutnya dia ketika melihat ada banyak warga berkumpul membicarakan tentang bayi yang dimakan serigala. Dia pun segera menuju dipan tempat bayinya diletakkan. Mengetahui ada bercak darah dan selimut bayi terkoyak, dia pun menangis histeris. Namun saat ia melihat si tetangga sedang menggendong bayi, dia pun merasa jika itu adalah bayinya. Meskipun selimut yang dipakai berganti warna, namun sebagai seorang ibu tentu saja ia sangat mengenali wajah bayinya. Akhirnya perdebatan pun terjadi karena si tetangga kekeh mengaku jika itu adalah bayinya, sambil mengatakan jika bayi si ibu muda telah mati dimakan serigala. Sedangkan si ibu muda yakin jika itu adalah bayinya. Warga yang menyaksikan perdebatan itu pun merasa kesulitan untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Kemudian salah satu sesepuh di sana mengusulkan, Lebih baik kita bawa masalah ini ke pengadilan raja. Singkat cerita, mereka pun telah berkumpul di pengadilan raja. Dan saat itu kerajaan dipimpin oleh Nabi Daud sebagai rajanya. Nabi Daud pun kemudian meminta mereka untuk menjelaskan permasalahannya. Lalu si tetangga pun mulai bercerita
jika si ibu muda ini ingin memiliki bayi yang sedang dia gendong, karena dia mengaku jika sang bayi adalah miliknya, padahal bayi si ibu muda sebenarnya telah mati dimakan serigala. Kemudian Nabi Daud pun berkata kepada si ibu muda, "Apakah benar apa yang dikatakan tetanggamu ini?" Si ibu muda pun menjelaskan, jika sebelumnya dia memang menitipkan bayinya pada si tetangga karena hendak mengambil air di sungai. Namun saat kembali, dia mendengar jika ada bayi yang dimakan serigala. Sempat khawatir dan bersedih karena mengira jika korban serigala itu adalah bayinya. Namun saat melihat bayi yang digendong si tetangga, dia sangat yakin jika itu adalah bayinya, dan berarti bayi si tetanggalah yang dimakan serigala. Meski telah mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, Nabi Daud pun masih belum bisa memutuskan perkara ini. Maka Nabi Daud kemudian meminta bukti kepada kedua ibu ini. Si tetangga pun menunjukkan selimut bayi sebagai buktinya dengan mengatakan jika selimut bayi ibu muda itu berwarna hijau, sedangkan selimut bayinya berwarna biru. Dan sekarang bayi ini menggunakan selimut berwarna biru. Maka ini membuktikan jika bayi ini adalah miliknya. Kemudian Nabi Daud pun menanyakan bukti kepada si ibu muda. Namun sayangnya, dia tidak punya bukti apapun selain mengandalkan nalurinya sebagai seorang ibu yang tahu betul tentang sosok bayinya. Kemudian dengan berdasarkan pada bukti yang ada, Nabi Daud pun hendak memutuskan jika bayi ini adalah milik si tetangga. Namun sesaat sebelum Nabi Daud memberikan keputusannya, tiba-tiba putranya Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman yang sedari tadi menyaksikan persidangan ini, melangkah maju dan meminta izin kepada ayahnya untuk diberi kesempatan dalam membantu menyelesaikan perkara ini. Nabi Daud pun mempersilahkannya. Kemudian Nabi Sulaiman pun meminta izin untuk menggendong bayinya. Namun setelah bayi itu diserahkan kepada Nabi Sulaiman, seketika itu dia meminta pedang paling tajam kepada penjaga. Nabi Sulaiman pun berkata, "Demi tegaknya keadilan, maka akan kubelah bayi ini menjadi dua agar masing-masing dari kalian bisa memilikinya." Nabi Sulaiman pun kemudian bertanya kepada si tetangga, "Apakah menerima keputusan ini?" Si tetangga pun menjawab, "Jika itu memang sudah menjadi keputusan raja, maka saya akan menerima apa adanya." Maka Nabi Sulaiman pun mengayunkan pedangnya hendak membelah bayi itu. Namun tiba-tiba si ibu muda memohon sambil bersimpuh, "Tolong hentikan, jangan sakiti bayi ini. Berikan saja bayi ini pada si tetangga. Saya tidak akan menuntut apa-apa lagi." Mendengar permohonan si ibu muda ini, Nabi Sulaiman pun kemudian menyerahkan kembali urusannya kepada sang raja. Lalu Nabi Daud pun kembali mempertimbangkan dan hendak mengambil keputusan. Setelah melihat ketulusan hati si ibu muda yang demi keselamatan si bayi dia rela menyerahkan bayinya pada si tetangga, maka Nabi Daud pun memutuskan jika bayi ini adalah milik si ibu muda. Keputusan ini tentu saja mengejutkan semua orang. Namun Nabi Daud menjelaskan jika tidak ada seorang ibu yang tega melihat bayinya menderita, dan seorang ibu akan rela mengorbankan apapun demi keselamatan anaknya. Dan sikap itu sudah ditunjukkan oleh si ibu muda. Kemudian Nabi Daud pun meminta penjelasan pada si tetangga dan memintanya untuk berkata jujur, karena jika tidak, dia akan mendapatkan hukuman yang paling berat. Kemudian si tetangga pun meminta ampun dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dia pun mengakui jika bayinya lah yang sebenarnya dimakan serigala. Namun karena tidak ingin kehilangan anaknya, maka dia pun mengganti selimut si bayi dengan selimut berwarna biru. Si tetangga pun mengakui jika dia melakukan itu agar si ibu muda merasakan seperti apa sakitnya kehilangan anak. Dan masalah sulit pun sudah terpecahkan, sehingga kebenaran pun akhirnya terungkap atas kebijaksanaan Nabi Daud yang dibantu dengan kecerdasannya Nabi Sulaiman. Maka bijaksanalah dalam menyikapi apapun permasalahan yang sedang dihadapi. Buka hati nurani dan asah kecerdasan dengan ilmu, karena kebijaksanaan hanya dimiliki oleh orang yang berilmu dan berhati nurani. Wallahu a'lam bishawab.